Di Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama saya, host yang tidak berzazi. Hari ini, satu tokoh pemuda dari Tiup Margodadi sengaja kita hadirkan untuk menjadi inspirasi kepemimpinan di masa yang akan mendatang. Siapa beliau? Ini dia, Mas Peri namanya. Kita jemput. Iya, di hadapan kita semuanya sudah hadir satu tokoh pemuda, sekaligus tokoh masyarakat, hobi seni, kemudian punya kreativitas yang tinggi di kalangan pemuda. Mas Peri Saputra, beliau ini juga pernah 2 periode menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Margodadi. Sudah saatnya kemudian ke depan menjadi yang lebih baik lagi. Mas Peri, apa kabar hari ini, Mas Peri? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Iya. Ini sehat. Sehat ya. Ya, Mas Peri, mohon izin. Ya. Tadi di depan sudah diperiksa, Ya, kemudian jenengan negatif COVID. Ya. Ruangan ini juga sudah kita maksimalkan untuk kita sterilkan. Ya. Jenengan boleh untuk dilepas maskernya. Nanti begitu keluar kita pakai lagi. Oke. Apa kegiatan sementara Mas Peri saat ini? Lama enggak ketemu ini ceritanya nih ngobrol-ngobrol. Kegiatan untuk sampai hari ini, alhamdulillah, untuk di rumahan dulu sementara. Iya, sementara PPKM ini ya. PPKM, Betul. karena sementara ini memang ada instruksi dari pemerintah daerah untuk kita berdiam diri dulu lah sementara. Betul. Ya, karena pada sekarang ini lagi benar-benar situasi orang belum Iya. memungkinkan. Betul gitu. sekali. Kemudian untuk kegiatan yang lain memang di rumah itu juga ada kegiatan, ada kesibukan lah ya. ada kegiatan yang memang untuk sementara kita Kita dulu. Oke, luar biasa. Artinya apapun bentuknya, aturan pemerintah itu tetap nomor 1 yang harus kita utamakan. Mas Peri, setuju. Kemudian Mas Peri, saya kepingin nih, teman-teman di Nusantara TV sudah ramai di sana penasaran. Mas, kapan Mas Peri dihadirkan di Nusantara TV, diajak ngobrol? Siapa tahu nanti apa yang beliau sampaikan itu bisa menjadi inspirasi kaum muda yang ada di luar sana, khususnya di Kabupaten Tulambang Barat. Tapi ada baiknya sebelum jenengan nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, siapa Mas Peri sebenarnya dan sebetulnya beliau adalah asalnya dari mana? Jangan kemana-mana, ngopi sejenak. Di Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya, mayanya adalah Anda. Masih bersama Mas Peri Saputra dari Tiup Margodadi. Monggo Mas Peri. Ya, terima kasih Mas Wawan dari Nusantara. Yang pasti saya akan perkenalkan diri dulu. Betul. Ya. Biarin orang kata pepatah tetap kenal Tak kata kenal saya. Si pemilik senyum manis. Oke, Oke, nama lengkap saya Peri Saputra. Peri Saputra. Ya, tanggal lahir saya Tanjung Karang, 16 Februari 1983. Kebenaran agama yang kita anut Islam. Islam, alhamdulillah. Ya. Kemudian alamat lengkap kita di Tiup Margodadi di suku 4 RT 10. RT 10. Kecamatan Bumi Jajar, Kabupaten Tulambang Barat. Ya, kebenaran saya mempunyai seorang istri dengan nama Tisa Kusumawati. Ya, tempat tanggal lahirnya Chandra Kencana. Tahunnya tahun 83 juga. 83 juga. Tapi tidak satu kelas dulu ya Mas? Enggak satu kelas. Cuma satu SMP ya. Satu SMP. Satu SMP kebenaran. Kebenaran satu SMP. Betul. Jadi kebenaran satu SMP, dulu SMP-nya di Negeri 1 Bumi Jajar. Tengah. Oh, Tulambang Tengah dulu, Mulia Asri ya. Kebenaran dia apa namanya, kakak kelas kita. Kakak kelas malah. Kakak kelas kita. Allah tuh kalah. Jadi alhamdulillah saya menikah tahun 2003. 2003 dan alhamdulillah sampai hari ini kami mempunyai keturunan 2. Sudah 2 putranya ya. Putranya 2. Yang pertama perempuan, cewek, yang kedua cowok. Yang perempuan itu sekarang sudah masuk di kelas 2 SMA Negeri 1. Sudah sempurna sekali ya Mas ya. SMA Negeri 1 dan Uni. Nah,
bernama Risa Ningtyas Desika Saputra. Nah, itu yang pertama. Yang kedua cowok, yang sekarang menjenjang kelas 5 SD, naik kelas 6. Naik kelas 6. Terus kalau bapak sama ibu sampai hari ini masih di Margodadi ya? Alhamdulillah kalau bapak, alhamdulillah sudah almarhum. Oh sudah almarhum bapak, iya. Sudah almarhum. Tinggal ibu yang tinggal masih. ibu. Tinggal Ya. ibu ya. Kalau bapak almarhum dengan punya nama Bapak Asmudi Yusuf. Iya, karena beliau salah satu tokoh di Margodadi. Tokoh, ya kan, kemudian juga tokoh adat juga. Tokoh adat juga, betul. Kemudian bapak asli orang Pribumi, Guru Batin. Iya. Ya, dengan gelarnya Setan Pahlawan. Mm-mm. Kebenaran kalau di sejarah dulu memang beliau adalah kepala unit transmigrasi untuk Margomulyo tahun 77-an ya sekitar gitu. Oke, Mas Ferry Saputra, saya tuh banyak yang ingin saya obrolin dengan jenengan. Boleh. Yang pertama itu nanti terkait dengan sebentar lagi Kabupaten Tulambang Barat Indonesia secara umum akan segera melaksanakan pesta demokrasi. Tapi jangan kemana-mana. Apakah Mas Ferry juga ingin ikut meramaikannya sebagai wujud pemuda yang punya kualitas dan dedikasi kerja? Jangan kemana-mana, rehat sejenak. Punya enggak Mas satu motivasi ke depan itu untuk jenengan ikut serta dalam demokrasi pemilihan kepala TIU yang ada di Margodadi? Sebagai motivasi, kita selaku yang pasti generasi pemuda, generasi penerus, dan kebenaran juga kita selaku penerus Karang Taruna, yang pasti kita punya motivasi bahwasanya ini TIU Margodadi ini yang perlu. Ya, insya Allah Mas, insya Allah. Karena ini juga masih dalam tahap tahap dan juga masih kita ini masih rencana masih balon, jadi insya Allah saya juga masih kita ada niat untuk menjadi sebuah abdi lah, pelayan untuk masyarakat ke depan supaya Margodadi lebih baik lagi ya Mas ya. Oke, ya luar biasa. Sudah sepantasnya dan sewajarnya orang seperti Mas Ferry Saputra ini juga turut berkecimpung untuk dalam pesta demokrasi pemilihan kepala TIU di Margodadi. Tapi kemudian teman-teman semuanya di Nusantara TV, saya akan bercerita sedikit nanti tentang bagaimana sebetulnya kemajemukan yang Mas Ferry maksud terkait dengan Margodadi. Tapi jangan kemana-mana. Rehat saja. Secara kacamatanya Mas Ferry terkait pembangunan di Margodadi saat ini seperti apa Mas? Ya, secara kacamata saya untuk pembangunan Margodadi sudah bagus. Sudah bagus ya. Sudah sangat bagus, sangat bagus dan sangat efektif lah. Baik secara tata kelola pemerintahannya, untuk tata kelola yang lainnya yang sifatnya itu sumber daya manusianya juga. Saya yakin dan percaya sudah baik lah. Tapi ya ke depan supaya tata kelola untuk di Margodadi ini lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kemajemukan tadi. Kemajemukan tadi seenggaknya paling tidak untuk ke depan dengan adanya kemajemukan itu tadi kita bisa bersatu untuk lebih ke depan lebih maju lagi Margodadi, karena di dalamnya masyarakat ini memang banyak sekali ragamnya, bervariasi. Ya, baik itu dari tingkat suku, baik itu agamanya, betul, dari secara pekerjaannya. Betul. Jadi memang prospek-prospek itu ke depannya yang akan kita junjung ke depannya, dan kita akan kolaborasikan dan akan kita inovasikan menjadi lebih baik lagi. Saya sudah bayangkan tadi bahwa yang dalam salah satu pemikiran Mas Ferry adalah bagaimana sumber daya masyarakat itu menjadi kekuatan utama untuk membangun. Jangan kemana-mana, rehat sejenak. Potensi yang paling mungkin dikembangkan di TIU Margodadi, baik secara kemajemukan masyarakatnya maupun secara sumber alamnya, itu seperti apa Mas Ferry? Ya, untuk ini Mas, karena terkait kita ini adalah
generasi penerus. Iya, betul. Ya, yang pasti dalam hal ini saya bicara mengatasnamakan pemuda, khususnya untuk pemuda Margodadi. Harapan saya ke depan bisa berinovasi, bisa berkolaborasi, agar kita bisa membuat satu inovasi kreatif ke depannya yang sifatnya kita akan buat namanya anggaran pemasukan desa, ya, supaya kita betul-betul ke depan ini Tiyuh Margodadi ini betul-betul bisa tiyuh yang sangat mandiri Ya. dengan berbagai macam nanti usaha yang kita nanti bangun, apakah nanti kita bisa berkolaborasi dengan Bungte dan segala macam, dan itu nanti akan membuat pemasukan, khususnya pemasukan untuk di jenjang kepemudaan yang sangat berkreatif. Masa-masa seperti ini, apa nih yang mesti mereka lakukan di kondisi seperti ini selain mematuhi protokol kesehatan? Ya, yang pasti dengan adanya sekarang ini masa pandemi COVID-19 ini, Mas, ya, yang pasti yang pertama adalah kita memang harus junjung tinggi apa yang menjadi instruksi dari pemerintah daerah. Betul. Karena sebagai kita selaku tokoh masyarakat juga dan tokoh generasi pemuda sebagai perpanjangan pemerintah desa, memang kita harus ikut serta menyuarakan ini semua mengenai untuk PPKM, artinya untuk wabah COVID-19 ini. Dan juga ketika memang PPKM ini lagi berlangsung, Mas, memang tidak menutup kemungkinan ini memang kebutuhan perut ini terus berjalan. Khusus untuk sementara ini yang lagi berjalan, Mas, adalah di tingkat olahraga yang sesuai tadi sampai benar. Karena memang khusus untuk di Margodadi ini memang dari dulu, dari dulu memang untuk di olahraga ini memang kita tingkatnya. Karena jenengan harus senyum sejenak biar kameranya agak senang, rehat. Nusantara TV yang sudah mulai ramai di Jakarta Raya, mayanya adalah Anda. Misalnya kemudian masyarakat Margodadi ini semua lapisannya berharap jenengan untuk maju ikut dalam kancah pemilihan kepala Tiyuh. Ya benar ya, Mas. Nah, harapan jenengan ketika nanti jenengan jadi calon terkait dengan warga masyarakat dengan situasi yang seperti itu seperti apa, Mas? Ya, terima kasih, Mas. Untuk harapan saya untuk pilihan kepala Tiyuh di 2021 yang rencananya ini insya Allah akan digelar di bulan 11. Mudah-mudahan jadi 26 ini rencananya. Harapan saya untuk seluruh masyarakat Margodadi, Mas, untuk Pilkati ini harapan saya betul-betul berjalan dengan lancar. Pertama adalah kondusif, aman dan tentram. Yang kedua, ketika memang ada sebuah obrolan yang memang berkaitan dengan Pilkati ini, nanti harapannya jangan saling kita bertentangan, provokasi dengan salah satu dengan yang lain. Karena begini, Mas, semua yang akan maju adalah sahabat saya, kawan saya dan saudara saya. Jadi jangan sampai dengan adanya pemilihan ini kita sama kawan sama saudara kita jadi ribut. Jadi itu yang harapan saya untuk ke depan. Dan seumpamanya nantinya ketika Allah memang meridhoi saya dan masyarakat juga menghendaki saya duduk di kursi kepala Tiyuh, harapannya kita semua bisa menjunjung tinggi peradaban dan persatuan yang ada di Tiyuh Margodadi ini. Oke. Terima kasih Mas Ferry. Ya, kita doakan sama-sama beliau lolos dalam persyaratan sehingga menjadi bakal calon, dan kelak jadi calon kemudian melekat di hati masyarakat, beliau menjadi pimpinan Margodadi yang lebih baik selain Solo. Nusantara TV yang sudah mulai ramai di Jagat Raya, mayanya adalah Anda. Demikian pembicaraan kita hari ini bersama dengan Mas Ferry Saputra. Nah itu Mas Ferry, terima kasih atas kehadirannya di studio Nusantara TV. Salam buat keluarga dan tetap semangat patuhi protokol kesehatan.